Saya akan menjelaskan apa itu tamasya. Tamasya adalah bercerita bersama Marsha. Oke. Marsha akan mengedukasi mengenai kesehatan, pendidikan, literasi digital, masalah yang sering dialami sama Gen Z juga. Marsha pasti bakalan kasih solusi gitu. Oke. Dan yang pasti Gen Z atau Gen Z ya bahasanya nih. Ini Marsha ngingetin Teno sama satu film kartun. Iya. Marsha and the Beast. Oh iya, betul sekali. Dan itu keren banget. Salah satu tontonan kartun favorit Teno selain Doraemon. Oh iya. Sama itu satu laginya tuh ya. Pokoknya itulah. Nah ini mungkin ya Marsha, nanti kita bakal pengen tahu nih ya, menurut Marsha nih, urgensi tentang bagaimana Gen Z itu menanggapi kompleksitas era disrupsi, jadi perubahan sikap karena digital ya. Iya, Seperti betul itu. sekali. Dalam hal ini adalah para pelajar yang terdampak pada beberapa hal. Salah satunya adalah kesehatan mental, kemudian juga ada sistem pendidikan dan juga perilaku Gen Z ini dalam perilaku digital ya, Iya, di betul. media sosial dan lain sebagainya. Iya, betul sekali. Nah, ini salah satu dampaknya itu adalah tentang kesehatan. Ini menurut Marsha nih, dengan adanya tentang masalah digital ini ya, perkembangan teknologi digital, di mana urgensinya bahwa Gen Z ini banyak kompleksitas permasalahan yang ada. Salah satunya adalah di kesehatan. Nah, urgensinya seperti apa nih masalah kesehatan ya yang dialami oleh para Gen Z yang ada, terutama di Indramayu? Iya, pastinya karena penggunaan media sosial yang tidak seharusnya, seperti bullying yang ada di sosial media. Oke. Bullying yang ada di sosial media itu biasanya bisa membuat kita sebagai remaja labil ya, remaja labil merasakan tidak enak hati, terus kesehatan mentalnya juga terganggu. Betul. Karena adanya bullying tersebut. Jadi dari situ Marsha ingin membawa tamasya ini supaya generasi-generasi yang ada di Indonesia, khususnya di Indramayu, harus tetap menggunakan media sosial dengan cermat dan cerdas agar bullying tersebut bisa mengurangi ya, bisa Betul. terkurang supaya supaya kesehatan mental kita sebagai generasi muda tetap terjaga. Psikologisnya berarti ya, Iya, betul yang nanti sekali. diantisipasi seperti itu. Iya, betul sekali. Dan mungkin juga nih karena ada termasuk dia salah satu fenomena yang terjadi ya berkaitan dengan tadi tuh, ada yang namanya burnout akademik. Iya. Ya, apa sih itu sebenarnya tuh ya? Artinya sejauh mana gitu loh fenomena ini bisa mempengaruhi mental daripada kesehatan mental dari Gen Z itu sendiri ya. Oke, mungkin sedikit contoh ya. Waktu itu Marsha pernah dapat cerita dari temen. Jadi temen Marsha itu punya satu masalah sama seseorang. Iya. Orang tersebut yang menjadi musuh atau lawan dari teman Marsha tersendiri kurang bijak menggunakan media sosial. Betul. Setelah itu dia melakukan hal yang kurang etnis untuk kita sebagai generasi muda lakukan. Kurang etis ya. Iya, betul. Seperti sindir-sindiran ya, kalau bahkan juga ada bullying verbal iya, sampai betul. ke fisik ya. Betul sekali. Dan itu kan yang namanya fenomena burnout akademik ini kan membuat teman-teman Gen Z ini mentalnya terganggu ya, stres, Iya, betul. kemudian ngelamun, Iya. lemes, udah hujan dimari-mari ya, stres, lemes, mangannya jadi bernafsu. Nah itu jangan sampai terjadi ya seperti itu ya, Mas ya. Iya. Oke, Mas Yan, untuk itu mungkin ada solusi mungkin yang bisa diterapkan ataupun disampaikan nih kepada rekan-rekan Gen Z, terutama yang ada di Indramayu nih, untuk ini supaya tidak terkena fenomena burnout akademik ini ya, stres yang sangat lelah ya, baik fisik maupun mental. Iya. Oke, pesan dari Marsha sih mengenai bullying ini ya.
kita harus bisa berpikir jauh karena apa yang kita lakukan pasti bakalan ada akibatnya. Ada resiko. Ada resiko yang harus kita tanggung karena dari bullying itu kita juga bisa terhambat pendidikannya karena korban bullying banyak sekali yang dia ingin berhenti sekolah karena dapat bullying juga di sekolahnya. Ada rasa takut. Iya betul. Jadi kita sebagai generasi muda dan Marsha juga sebagai pionir pendidikan yang ada di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Indramayu, Marsha ingin mengajak teman-teman semuanya untuk stop bullying karena bullying itu bisa merusak segalanya. Selain kita bisa merusak mental orang lain, nama kita juga pasti bakalan jelek, betul ya? Betul sekali, betul. Dan yang pasti ini juga perlu ada penanganan khusus ya Marsha ketika rekan-rekan Gen Z ini terkena bullying di media sosial. Berarti ada harus peran pihak ketiga nih ya. Iya betul. Psikologis ya seperti itu untuk sekali. menetralkan permasalahan dari bullying di burnout akademik fenomena ini ya, yang bikin kelelahan yang luar biasa nih kalau penjelasan yang saya pahami ya. Burnout itu kelelahan mental dan fisik yang sangat luar biasa karena tekanan di ranah digital, di bullying dan sebagainya. Jadi ini peran orang tua gimana nih atau masyarakat sekitar? Menurut Marsha nih? Pastinya peran orang tua itu penting sekali untuk kita saling menjaga karena orang tua adalah madrasah pertama. Betul. Jadi orang tua harus bisa mengkondisikan anak-anaknya untuk bijak dalam menggunakan media sosial, bijak dalam berbicara, bijak dalam bertindak. Betul. Gitu. Jadi kita juga harus memberikan sebagai maksudnya orang tua harus memberikan pandangan kepada kita sebagai generasi muda untuk berpikir kritis karena apa yang kita lakukan ya tadi pasti bakalan ada akibatnya, ada konsekuensi yang harus diambil gitu. Berarti ada peran aktif orang tua dan juga keluarga ya. Betul, harus ketika rekan-rekan Gen Z ada yang terkena bullying, terkena fenomena burnout ini harus memberikan motivasi ya, berarti. Iya betul. Secara psikologis mendukung ya untuk dikembalikannya kesehatan mental dan juga psikologisnya ketika menjalankan bullying. Nah ini itu dalam segi kesehatan ya, karena salah satu resiko yang dialami oleh Gen Z ini adalah di dunia media sosial ya, tadi ada kelelahan yang sangat luar biasa namanya burnout baik fisik maupun mental karena ya tadi salah satunya karena bullying. Nah kalau untuk di bidang pendidikannya nih ya, dimana ada kan transformasi ya yang menuju pendidikan inklusif dan juga adaptif yang harus didapatkan ataupun yang harus dilakukan oleh teman-teman Gen Z ini. Nah, menurut Marsha nih seperti apa ini ya? Gitu lah. Oke. Menurut Marsha sih karena kita sekarang hidup di era digitalisasi. Betul. Yang pastinya kita sebagai generasi muda tidak bisa jauh dari media sosial ya. Media sosial juga, dari media sosial sebenarnya kita tuh bisa dapat banyak informasi teman-teman semuanya. Tetapi kembali lagi kepada kita yang bijak atau tidak menggunakan media sosial. Betul sekali. Iya, karena sekarang kan di Indonesia sudah mulai menggunakan media digital untuk belajar ya. Seperti ada satu program yang membagikan TV digital untuk kita belajar di setiap sekolah. Kebetulan di sekolah Marsha pribadi sudah ada. Berarti sudah ada pendidikan yang mengarah ke sana ya? Iya betul untuk sekali. Untuk mendukung inklusivitas sama adaptif bagi siswa-siswinya. Betul. Di dunia digital ya seperti itu Mas ya. Dan ini untuk ini minimal itu salah satu upaya ya untuk tidak ada kesenjangan di dunia pendidikan seperti itu. Nah, untuk salah satu mungkin juga harus ditanamkan nih oleh para Gen Z mengenai pendidikan, apapun itu ya ilmunya. Ada pepatah tuh tentang ilmu. Iya. Artinya carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu kan motivasinya salah satunya ya. Betul. Kemudian belajarlah sebelum kalau syar'inya nih terus belajar sampai kita sebelum masuk ke liang lahat. Artinya ini
salah satu upaya untuk mendorong rekan-rekan Gen Z ini supaya tidak ada kesenjangan, ada motivasi ya untuk pendidikan ataupun pengetahuan tentang hal-hal yang ada di digital. Baik masa untuk nanti kita ngobrol lagi. Sobat Diskominfo dan juga mitra K2 Online aja mendi-mendi. Ningke nih baik. Nah, sampai pukul 5 sore nanti kita masih terus ngobrol di podcast yang kedua bersama Marsha, Duta Pendidikan Kabupaten Indramayu yang insya Allah akan mengikuti ajang seleksi Duta Pendidikan tingkat Provinsi Jawa Barat yang akan berlangsung pada bulan depan ya. Betul pada sekali. bulan Februari berarti ya. Betul. Itu kisaran tanggal berapa kalau boleh tahu? Mulai karantina Marsha di tanggal 10 Ah. sampai nanti grand final di tanggal 15 Februari 2025. Oke. Stop dulu. Kita santai dulu, kita dengerin dulu satu lagu dulu nih ya Mas ya. Untuk yang sudah gabung dan join di live TikToknya Radio K2 Online, rekan netizen makasih banget ya sudah join. Ada Arya NTD, ada Aliana, udah juga ada siapa lagi nih? Moh Yusuf 14315, ada Jaka Sembung, waduh ini mau pendekar ya, pendekar digitalisasi mungkin. Ada Agus Wulandari dan juga yang lainnya, terima kasih. Oke, Sobat Diskominfo, kita balik lagi di podcastnya bareng Marsha di kesempatan sore hari yang cukup cerah ini. Alhamdulillah ya Marsha ya, dari semalam sampai pagi hari tadi masih hujan ya. Iya, Dan betul. sekarang sudah mataharinya sudah nongol sedikit walaupun sudah mulai senja. Iya betul. Tapi minimalnya mendapatkan kehangatan ya. Sehingga keinginannya atis ya Indramayunya. Iya. Oke, Sobat Diskominfo nih lagunya Rosemary, ada Lihat Kau Lihat Mereka. Ini juga kalau disimak nih dalam pergaulan mungkin bisa dijadikan dasar ya. Artinya pergaulan sangat penting. Betul. Nah, dan juga harus selektif dalam artian Iya. hal yang positif. Betul, Cari betul. teman, cari sesuatu tongkrongan atau geng bahasanya. Iya, circle. Ataupun circle untuk pergaulan itu memang kita harus bukan pilih-pilih ya, Iya. tapi harus dicermati, Hati-hati. hati-hati karena zamannya seperti sekarang ini. Oke, masa kita balik lagi ngobrolnya dilanjutin ya, berkenaan dengan Tamasya. Ya, Betul. Tamasya. Besok Kamis, Jumat, 1 minggu weekend kita tamasya lagi. Iya betul sekali. Nah ini berkaitan selanjutnya nih dengan adanya literasi digital ya. Nah ini bidangnya nih kayaknya nih sama Masa. Kayaknya kita mampulah kayaknya sih rada sedikit kurang mungkin ya pengetahuannya. Yang pasti nih di literasi itu sendiri sebenarnya apa sih ya? Kemudian dikaitkan dengan digital itu Mas ya. Oke, sebenarnya literasi itu kita bisa dari dulu kita diajarkan untuk terus membaca buku kan ya. Jadi sudah ada dasar sebenarnya ya. Iya sebenarnya, cuman seiring mengikuti perkembangan zaman, kita juga harus kita sebagai pionir pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Betul. Kita harus bergerak seperti air gitu, menempati ruangnya. Betul. Jadi Marsha di sini ingin membahas juga tentang literasi digital karena literasi sekarang juga banyak kayak novel-novel online Betul. gitu. Jadi tadinya pakai dulu buku ya, Iya, bentuknya betul. sekarang ada digital dalam artian di dunia internet, di medsos itu sudah tersedia semua berbagai macam jenis Betul literasi sekali. ya. Lanjut, Masa gimana nih tentang tadi literasi digital ini ya? Oke. Kita juga sebagai generasi muda harus pintar untuk menyebarkan informasi agar tidak terjadinya hoax ya, karena saat Betul. ini pastinya banyak banget postingan-postingan Betul. yang tidak sesuai faktanya. Jadi Tidak bertanggung jawab ya. iya tidak bertanggung jawab. Asal posting baik kan. Betul, yang penting rame. Yang penting rame, Iya. FYP. Betul. Dan itu juga harus disikapin nih oleh para Gen Z semuanya. Iya, ya. harus sekali. Harus bijaksana. Dalam artian kalau sudah datanya memang legalitasnya orisinalnya orisinil apa namanya? Nah, original, orisinil. Orisinilnya itu harus
komunikasinya harus benar-benar Harus sekali dipertanggungjawabkan, ya. karena dari media sosial juga kalau misalnya kita sudah menyebarkan hoax pastinya yang tercoreng nama akun dan nama kita gitu karena Betul. dengan berita hoax juga pastinya akan membawa ke hal buruk Betul. yang sebenarnya kita tuh tidak selalu lakukan tapi orang-orang bakal beranggapan buruk terhadap kita Betul. gitu. Jadi kita juga harus menggunakan etika menggunakan media sosial Betul. karena yang dari menggunakan media sosial yang tidak bijak itu pasti akan merusak reputasi kita sendiri. Sampai dampak sosialnya ya. Iya Di betul. keamanan itu juga akan terganggu karena ada berita yang bohong. Iya. Masyarakat jadi tegang, jadi salah persepsi, Betul. sehingga keamanannya itu tidak akan kondusif. Jadi buat semuanya sekali lagi nih ya, hoax, status hoax ataupun menyebarkan status awas ya, aja asal tes. Jangan asal posting. Betul sekali, jangan asal posting, dipikirkan dulu, dicari kebenarannya dulu, datanya valid, baru disebarkan. Kalau memang itu positif ya. Iya. Tapi memang sesuatu hal yang positif memang harus Bagikan sebenarnya. juga ya. Oke, ini berkaitan dengan literasi digital untuk ini untuk menjaga ya daripada rekan-rekan kita ini tentang jejak digital nih. Tadi untuk keamanan, terutama masalah data nih ya, data Iya, pribadi betul. itu. Jejak digital karena sekali kita klik ke media sosial internet itu jejak digitalnya sampai ratusan tahun kalau internetnya masih Betul, ada betul tuh sekali. bisa betul akan sekali. ini ya. Jadi jangan asal upload aja kayak gitu. Nah, itu bagaimana menurut Marsha nih mengenai untuk jejak digital ini supaya keamanannya bisa terjaga seperti itu. Iya, pastinya dengan kita harus tadi berpikir panjang untuk memposting sesuatu karena hari ini kita posting, Betul? hari ini kita hapus, belum tentu orang-orang kedepannya tidak tahu sama postingan itu ya. Karena sudah terekam ya. Iya, betul sekali karena media sosial itu sangat gampang sekali direkam. Penyebarannya tuh begitu Cepat. luas, begitu cepat gitu. Jadi kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga nama baik kita sendiri dengan cara tidak memposting sembarangan tentang berita-berita hoax, tentang pribadi kita, data pribadi kita gitu. Yang intinya mungkin yang disampaikan Marsha adalah bahwa data diri kita yang melindungi ya kita sendiri. Iya, betul sekali. Ya, karena kalau kita sekali posting tadi tuh, walaupun dihapus di akun kitanya, karena kan yang namanya digitalisasi itu klik, yang ini mengklik lagi, Pasti bakal muncul. masuk semua terus dan tidak akan bisa dibendung itu, tidak akan bisa Iya, dihapus betul karena lagi. udah tersebar kemana-mana ya. Iya, karena ditambah lagi ada sistem screenshot ya. Nah, itu. Sistem screenshot walaupun sudah dihapus, bisa jadi orang yang kurang suka sama kontennya pasti akan screenshot Terus atau disebarkan, ya. iya betul sekali pasti bakal disebarkan ke mungkin semua orang ya. Jadi kita harus hati-hati sekali sama. Jadi betul. Dudu Indramayu bae sing rokok sing delang ya. Betul. Sedunia. Iya betul sekali. Internasional masalahnya seperti itu ya, Iya. Mas. Dan ini berkaitan dengan hal itu juga nih ya. Artinya data pribadi nih juga memang sudah ada ketentuan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan ya oleh Kementerian Komunikasi, Informasi dan Komunikasi artinya kementerian yang menangani informasi ya. Betul. Jadi memang sudah ada ininya, dan kalau memang itu ada pelanggaran etik, pelanggaran hukum, itu akan diproses karena ada perundang-undangan tentang digital gitu ya. Betul. Nah, mengenai itu maka juga harus hati-hati sekali lagi buat semuanya, Sobat Diskominfo dan juga rekan-rekan Gen Z yang ada di Kabupaten Damai Utama. Nah, ini kembali ke ini nih ya, sebelum kita tutup closing karena sudah 40 menit lepas dari pukul 4. Kita sampai jam 5 ya. Iya. Gak apa-apa, masih ada waktu. Nah, ini pesan-pesannya nih buat Marsha kepada Gen Z dan juga kepada nanti pergelaran kegiatan ataupun pemilihan duta pendidikan yang akan diikuti oleh Marsha
nanti pada bulan Februari bulan depan di Bandung ya, di Pemprov Jabar. Silakan Mas. Oke, pesannya dari Marsha tadi, 3 hal tadi adalah 3 pilar yang saling bersangkutan. Karena kesehatan, jika kesehatan terganggu, maka pendidikan atau belajar juga pasti akan terganggu. Dan belajar juga akan terhambat jika kita tidak bisa memanfaatkan literasi digital. Jadi pesan dari Marsha, kita semua harus bisa menjaga nama baik kita sendiri, nama baik keluarga, menjaga kesehatan juga, terus menjaga semangat untuk menempuh pendidikan, terus harus bisa bijak dalam memposting sesuatu juga, karena dari postingan kita, jika postingan itu membuat tidak nyaman orang lain, pastinya orang lain akan terganggu kesehatannya dan akan terganggu juga pendidikannya. Setelah itu pasti bakal berpengaruh kepada orang lain juga. Jadi kita sebagai generasi muda harus bisa untuk menyeimbangkan 3 hal tersebut itu. Terus seperti biasa, Marsha akan mengucapkan akan memberikan seperti sedikit kata-kata ya. Boleh. Oke. Jauhkan gengsi, tunjukkan aksi untuk remaja yang berprestasi. Oke. Itu kata-kata hari ini di podcast yang keduanya Marsha. Betul. Di radio Kijang Kencana K2 Online, yaitu media publikasinya pemerintah daerah Kabupaten Indramayu bareng saya hostnya Teno TKIM. Dan untuk ini nih ada pesan buat nanti untuk mendukung, caranya bagaimana untuk nanti pas ketika pemilihan duta pendidikan di provinsi, yaitu di Bandung nanti ya. Oke, cara ngevote Marsha supaya menjadi duta pendidikan popularity itu bisa dengan cara scan QRIS yang ada di sosial media Marsha, di Marsha Azani, di Instagram Marsha_Azani. Di situ udah ada tata caranya untuk memvoting Marsha. Selain itu juga dari duta pendidikan itu memberikan challenge untuk kita sebagai finalis untuk menjual coklat Chokodot, menjual coklat Chokodot sebanyak-banyaknya. Dari situ juga kalian bisa membantu atau mengevote Marsha gitu. Jadi buat teman-teman semua yang ada di Kabupaten Indramayu nih khususnya, barangkali ada yang ingin membantu Marsha untuk menjadi duta pendidikan popularity 2026, boleh dengan cara vote, scan barcode yang ada di Instagram Marsha, dan beli coklat bisa lewat DM via Instagram atau TikTok. Nama TikTok Marsha Lovely_Mar atau Shazune, itu bisa di follow dan bisa DM untuk tanya-tanya harga coklatnya. Oke, itu catat ya. Sekali lagi coba disebutin alamat Instagramnya untuk follow dan juga dukung ya. Oke, boleh. Untuk nama Instagramnya Marsha_Azani dan nama TikToknya Lovely_Mar atau Shazune, itu bisa di follow. Nah ini nih masyarakat Dermayu, ini wajib ya mendukung Marsha di ajang pemilihan duta pendidikan menjadi wakil dari Kabupaten Dermayu di tingkat Jawa Barat. Dan alhamdulillah kemarin Bapak Bupati kita, Bapak Reang, Bapak Logi Hakim juga support ya. Dan juga Kepala Dinas Pendidikan Indramayu Bapak Carin juga support. Dan alhamdulillah beberapa petinggi kita nih mensupport Marsha untuk menjadi juara nanti di pemilihan ajang pemilihan duta pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Dan kayaknya nih Sobat Diskominfo dan juga Mitra K2 Online serta rekan-rekan netizen yang sudah ikut join ya, makasih banget nih. Tanda sapa dulu bentar ya Marsha sebelum closing nih ya. Terima kasih nih buat Cafe Teh Jumbo Rawa Dalem. Wih, oke, boleh tuh buat nanti talk show di program UMKM ya di Radio K2 Online. Juga buat Mas Jen, terus ada Yudi Teknik juga terima kasih. Juga buat Mimi siapa ini ya? Pokoknya Mimi lah. Semua Mimi bisa alamin sama Teno di kesempatan sore hari ini. Dan juga ada Kang Rudedi. Alhamdulillah, nih host kita juga ikut
live ya, join live. Buat Agus Mulyana juga terima kasih. Oke, di penghujung akhir podcast kedua ini bersama Marsha di Radio K2 Online. Nih buat Marsha yang ininya ya. Untuk closingnya silakan nih. Apa yang ingin disampaikan sebagai closing di kesempatan tema kita pada sore hari ini tentang literasi digital di Tamasya programnya ya. Saya Marsha, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Sobat Radio K2 Online yang sudah masuk atau join ke live-nya. Terima kasih juga terima kasih sudah mendengarkan. Marsha menyampaikan sedikit informasi mengenai 3 pilar tadi. Semoga bermanfaat dan mengedukasi untuk teman-teman semuanya. Tamasya bercerita bersama Marsha, cerita akan membersamai aku, kamu, dan kita semua. Oke, selamat dan sukses ya buat Marsha. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab ataupun melalui semua proses pemilihan dan juga tantangan-tantangan yang diberikan oleh panitia kalau 17-an mungkin ya. Betul, Dewan Juri. Dewan Juri juga nanti ya. Kayaknya kan seperti kayak Indonesia Idol seperti itu ya. Iya, seperti Putri Indonesia. Putri Indonesia. Jadi harus semangat Marsha ya. Fokus, ajak deg-degan. Ingat Indramayu adalah kota mangga. Betul. Soalnya Marsha adalah salah satu remaja dari gadget yang alhamdulillah keren, bisa mewakili Kabupaten Indramayu di ajang Provinsi Jawa Barat ya untuk pemilihan Duta Pendidikan di tahun 2026. Makasih buat Marsha, sekali lagi tetap semangat dan fokus ya untuk mempersiapkan nanti supaya jadi juara. Amin, terima kasih banyak. Baik Sobat Iskominfo dan juga Mitra K2 Online, demikian podcast kita di kesempatan sore ini bersama Marsha di Radio K2 Online, yaitu media publikasinya pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam format digital. Terima kasih, kita ketemu lagi nanti di podcast berikutnya dan tetap support dan mari kita wujudkan visi Indramayu Reang, Indramayu yang religius, ekonomi kerakyatan, aman, nyaman dan juga gotong royong. Saya Tenor TKIM dan Marsha Zani Zainani Am. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Kesun. Kemana tak kemana, berburu terbunuh dalam rasa yang